Shalom, selamat pagi jemaat Moria yang diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya sukacita terbesar bagi saya adalah ketika saya bisa berjumpa secara langsung dengan Bapak Ibu untuk ada dalam persekutuan seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan kita melakukan itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena segala sesuatu Tuhan katakan itu ada waktunya. Kita percaya walaupun kita terpisah seperti ini, tapi hati kita, kasih kita, itu tetap satu di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Di hari perhentian ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan bersama dengan jemaat Moria yang ada di rumah mereka masing-masing. Hari ini kami rindu untuk mendengar suara Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, berkati firman yang akan kami baca. Berkati firman yang akan kami renungkan bersama. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Berkati kami semua supaya kami bukan hanya cakap untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih daripada itu kami cakap untuk melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu ini milik Tuhan, berbicara bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Moria yang diberkati Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, kebenaran terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu mari buka Alkitabnya di dalam kitab Ibrani, pasal 11 ayat 6. Kita baca satu ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tema firman Tuhan yang kita mau pelajari hari ini masih tema besar gereja kita. Living in wisdom of God. Hidup di dalam hikmat Allah. Saya ambil tema kecil untuk menjadi perenungan kita. Hikmat dan iman. Hikmat dan iman. Bapak Ibu jemaat Moria yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Artinya semua usaha yang kita lakukan untuk boleh berkenan kepada Tuhan, tapi tanpa iman semua sia-sia. Jadi semua yang kita buat kalau tidak dilandasi dengan iman, semua perkara itu sia-sia di hadapan Tuhan. Itu artinya iman terlalu penting bagi kita sebagai orang percaya. Iman itu akan membawa kita untuk mengerti sebenarnya apa artinya kita hidup dalam dunia ini, untuk siapa kita hidup di dalam dunia ini, dan di mana ujung perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah kita waktu berdoa, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman saya. Apakah di dalam poin doa yang kita naikkan kepada Tuhan setiap kali kita berdoa, satu perkara penting ini kita ingat untuk kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan tambahkan iman kita. Para murid pernah berdoa seperti itu. Mereka katakan kepada Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Dan berkali-kali dalam pelayanan bersama dengan para murid, Yesus menegur mereka karena mereka tidak atau kurang punya iman. Bapak Ibu, di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita sampaikan sebagai poin doa kita itu lebih banyak kepada perkara-perkara yang sifatnya jasmani. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberkati keluarga kita, anak-anak kita semua Tuhan buat berhasil. Usaha kita terus naik, terus menanjak, karir kita luar biasa. Kita minta Tuhan memberikan keselamatan dalam segenap aktivitas kita. Waktu kita sakit, kita minta Tuhan sembuhkan kita. Saudara, ini perkara penting yang kita minta di hadapan Tuhan di dalam poin doa kita.
Tapi ada satu perkara di atas semua perkara penting ini, yaitu iman. Dan perkara ini seringkali kita lupa untuk kita minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman saya. Jangan sampai Tuhan menegur kita karena kita sebagai murid Tuhan, kita kekurangan iman di dalam hidup kita. Bapak Ibu Jemaat Moria yang diberkati Tuhan, kekuatan orang percaya itu terletak pada iman. Tuhan Yesus sebenarnya punya janji yang luar biasa waktu kita punya iman. Yesus berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung itu, pindahlah, gunung itu akan pindah. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa mencabut pohon besar sampai kepada akar-akarnya. Betapa dahsyatnya iman itu dalam hidup kita. Dan hari ini kita rindu bahwa Tuhan juga menolong kita supaya iman kita itu ditambahkan oleh Tuhan. Tapi sebelum kita sampai kepada hal itu, mari kita minta hikmat Tuhan untuk mengerti sebenarnya apa target kita dalam tujuan iman yang kita punya. Hikmat akan mengajar kita bagaimana perilaku daripada orang-orang yang mengaku dia kuat di dalam imannya. Apakah sekedar seperti kita melihat orang yang kuat iman itu adalah orang yang ke gereja? Ataukah ada hal lain yang seharusnya nampak dari hidup orang yang kuat di dalam iman? Hari ini hikmat akan mengajar kita. Hikmat akan menuntun kita kepada pemahaman kehidupan kita sebagai orang percaya yang kuat di dalam iman. Hal yang pertama, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat 6, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Jemaat Moria yang diberkati oleh Tuhan, iman akan menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kalau itu gedung yang bertingkat, Allah paling atas. Saya mungkin di urutan kelima, keluarga mungkin di urutan ketiga, dan seterusnya. Intinya dimanapun Anda meletakkan bagian yang lain dalam hidup kita, tapi Allah itu pada tingkat yang paling atas. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dia menentukan semuanya dalam hidup kita. Tempat kita bertanya adalah kepada Dia, tempat kita meminta adalah kepada Dia. Dia yang akan mengatur jalan kehidupan kita. Itu artinya menempatkan Allah di atas segalanya. Waktu kita berkata bahwa kita menempatkan Allah di atas segalanya, itu berarti bahwa kita percaya kepada Allah dalam semua situasi yang kita alami. Kita tidak memilah. Waktu situasinya baik, kita percaya kepada Allah sebagai pemberi berkat bagi kita. Tapi ketika situasinya buruk, kita mulai berpikir bahwa Allah lepas tangan dari semua hal. Kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita berkata bahwa kita menempatkan Allah di atas segalanya, itu berarti bahwa kita tidak lagi fokus kepada diri kita, tetapi kita fokus kepada Allah. Kita tahu bahwa kebenaran itu hanya ada pada Allah dan bukan pada kita. Kadang-kadang kita berpikir kita tahu banyak hal, kita berpikir kita bisa kerjakan banyak hal, kita berpikir saya mampu untuk lakukan semuanya tanpa Allah. Tapi hari ini hikmat mengajar kita, orang yang memiliki iman yang kuat, dia menempatkan Allah pada posisi yang teratas dalam hidupnya, Allah segala-galanya. Itu sebabnya dia akan berkata kepada dirinya waktu dia berjumpa dengan hadirat dan kekuasaan Allah, dia tidak punya kekuatan untuk menolong dirinya sendiri. Dia terlalu bodoh untuk membawa hidupnya ke arah yang terbaik. Kecuali Tuhan ada di dalam hidup kita dan hikmat Tuhan memenuhi kita, barulah kita bisa berkata bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama tentang hikmat dan iman. Dan ini punya
peran yang begitu penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hikmat itu akan mengajar kita bahwa iman yang kuat itu dikalimatkan dengan satu kalimat yang sangat dominan di dalam kitab Amsal. Takut akan Tuhan. Orang yang punya iman kuat adalah orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan. Amsal 23 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita merasa iri dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Karena kehidupan mereka sekalipun tidak dekat dengan Tuhan, toh mereka nampaknya diberkati oleh Tuhan. Ada perasaan cemburu, ada perasaan iri dalam hidup kita. Kok bisa ya? Mereka yang tidak punya iman, tapi berkat Tuhan itu ada untuk mereka. Hari ini firman Tuhan berkata untuk kita, jangan iri dengan mereka. Karena kehidupan mereka itu hanya sementara. Apa yang mereka punya hari ini itu semu adanya, tidak kekal adanya. Akhir hidup mereka itu sangat-sangat mengerikan. Jadi tidak perlu sebenarnya kondisi itu membuat kita benci dan iri hati. Firman Tuhan berkata untuk saya dan saudara, orang yang takut akan Tuhan, saudara, masa depannya sungguh ada. Hari ini kita tidak bisa lihat masa depan kita. Masa depan itu bicara tentang hidup saya, hidup keluarga saya, anak-anak saya, hari tua saya, dan seterusnya. Orang yang takut akan Tuhan, hari ini mereka akan melihat masa depan yang baik. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita waktu kita hidup takut akan Tuhan. Waktu kita berkata bahwa kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, kita akan mengundang Tuhan dalam segi kehidupan kita. Dia akan menjadi yang utama bahkan ketika kita menghadapi pencobaan. Amsal pasal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang pertama, kita sudah belajar hikmat mengajar kita tentang iman. Waktu saya berkata bahwa saya punya iman yang kuat, itu berarti saya akan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Kebenaran yang kedua untuk kita, waktu kita berkata bahwa saya punya iman yang kuat, itu artinya saya dan saudara akan tetap kuat dan bertahan ketika ada badai kehidupan datang. Amsal pasal 3 ayat 25 dan 26, firman Tuhan berkata, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Waktu kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, kita akan punya keyakinan bahwa Tuhan pasti bersama dengan kita. Kita tidak perlu merasa takut sekalipun kita menghadapi bencana yang begitu hebat yang menghantam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan iman dalam semua situasi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ada satu cerita tentang sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga yang awalnya harmonis, tapi badai kehidupan datang untuk keluarga ini. Pasangan ini berpisah, mereka bercerai, mereka punya 2 orang anak laki-laki. Waktu mereka masih hidup bersama berempat sebagai keluarga yang utuh, mereka terlihat bersama-sama datang ibadah, mereka terlihat beribadah bersama-sama, membaca Alkitab dan seterusnya. Waktu itu orang hanya berpikir dari pandangan luar bahwa keluarga ini baik dan keluarga ini punya iman yang kuat. Tapi waktu badai itu datang menghantam keluarga ini dan keluarga ini tercerai-berai. Bapak Ibu, 2 anak laki-laki ini memberikan respon yang berbeda. Anak yang pertama, dia begitu terluka dengan perceraian ini.
Lalu kemudian hal yang nampak, dia lari kepada alkohol, dia lari kepada minuman keras, dan dia lari kepada kehidupan malam. Tapi anak yang kedua berbeda. Waktu mengalami tantangan berat dalam kehidupan keluarga kecil mereka, dia juga hancur, dia juga terluka akibat perceraian itu. Tapi dia tidak meninggalkan gereja. Dia tidak lari dari hadapan Tuhan. Bahkan dia semakin dekat dalam hadirat Tuhan. Dia menangis, dia kecewa. Tapi satu perkara yang dia tahu dalam hidupnya, dia akan semakin hancur kalau Tuhan tidak menjadi sandarannya. Bapak Ibu, ini yang Tuhan maksudkan hari ini untuk kita. Waktu kita berkata bahwa kita punya iman yang kuat, itu akan nampak ketika badai yang hebat itu menantang dan menerpa hidup kita. Waktu situasi aman, sepertinya semuanya baik saja, iman kita juga kelihatan kuat. Tapi bagaimana ketika tantangan yang hebat itu datang untuk kehidupan kita? Orang bilang hidup ini seperti roda yang terus berputar, tidak selamanya saya dan saudara di atas. Ada waktunya kita di bawah, ada waktunya kita punya masa-masa keemasan, masa-masa sukses, kebahagiaan, tapi ada masa di mana kita akan mengalami hal-hal yang sukar dalam hidup kita. Waktu hal sukar itu terjadi, disitulah kita akan melihat apakah benar saya punya iman yang kuat atau tidak. Saya mengingat cerita firman Tuhan, perumpamaan dari Alkitab yang berbicara tentang dua orang, yang bijak dan yang bodoh. Orang yang bodoh itu membangun rumahnya di atas dasar pasir, sementara orang yang bijak, dia mendirikan atau membangun rumahnya di atas dasar batu. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir, ketika hujan datang, kata firman Tuhan, badai datang, angin datang, robohlah rumah itu. Tidak ada lagi bekasnya. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu, waktu hujan datang, waktu badai menerpa, waktu angin tofan melanda rumah itu tetap kokoh berdiri. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Orang bijak dan orang bodoh akan kelihatan ketika badai kehidupan itu datang melanda akan perjalanan pengiringannya akan Tuhan. Mari kekasih di dalam Tuhan, kita merindukan perkara ini dalam hidup kita. Kita punya iman yang kuat sehingga ketika badai itu datang, kita tetap bertahan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak pernah lari untuk meninggalkan Tuhan. Kebenaran yang ketiga yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu hikmat mengajar kita bahwa iman yang kuat itu akan membawa kita untuk melakukan perintah Allah. Itu lebih baik dari ketaatan kita menjalankan perintah agama. Kelihatannya sama ya, tapi sebenarnya ini berbeda sekali. Yang pertama itu bicara tentang ketaatan menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua itu ketaatan menjalankan perintah agama. Perintah agama yang kita pahami itu seperti ritual-ritual yang kita lakukan dalam peribadatan atau keagamaan kita. Hari Minggu orang Kristen ke gereja, itu ritual agama ya. Kita beri persembahan ketika ibadah. Rajin berpuasa, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, ikut paduan suara gereja, ikut kegiatan misi kemana-mana. Itu bagian dari ritual agama. Tapi dalam semua hal yang kita lakukan dengan setia dan taat itu, ternyata kita tidak melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Apa yang firman Tuhan sampaikan kita tidak lakukan. Dalam pikiran kita hanya berkata bahwa toh saya ke gereja, toh saya rajin mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, toh saya beri perpuluhan, saya beri persembahan. Tapi hari ini firman Tuhan datang untuk semua kita bahwa Tuhan tidak suka dengan ritual agama yang seperti itu. Kalau kita lepaskan itu dari kehidupan kita yang taat kepada firman Tuhan.
Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, iman itu bukan sistem keagamaan buatan manusia. Iman itu lahir dari kebenaran firman Tuhan yang kita percaya dan kita imani di dalam hidup kita. Saya mau cerita untuk sedikit memberikan penegasan bagian ini, itu dari kisah Saul. Waktu itu Allah memerintahkan Saul melalui Nabi Samuel untuk berperang melawan Raja Amalek. Perintah Tuhan, semua orang di sana harus ditumpas. Semuanya dibunuh, laki-laki, perempuan, kecil, besar, semuanya. Semua ternak yang ada di sana, tidak pilih ternak yang seperti apa, semua ditumpas habis. Bahkan semua harta benda semuanya dibakar, dilululantahkan, dihabiskan. Tidak ada yang sisa dan tidak ada yang boleh dibawa pulang. Benar, Saul melakukan perintah Tuhan itu, tapi tidak sepenuhnya seperti yang Tuhan perintahkan. Dia pergi, dia berperang dengan orang Amalek. Waktu dia menang, dia bunuh semua laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua yang ada di sana. Tapi ada satu yang dia tidak bunuh, yaitu Agag. Itu raja Amalek pada waktu itu. Dia bunuh semua ternak, lembu, sapi, keledai, semua dia bunuh. Tapi dia tidak bunuh sampai habis. Dia memilih lembu, sapi, kambing yang tambun, yang gemuk, dia bawa pulang. Benar, dia tumpas semua, dia hanguskan semua harta benda pada waktu itu. Tapi dia memilih. Ada yang bagus, terbuat dari emas, bentuknya bagus, dia tertarik dan dia bawa pulang. Waktu dia bawa pulang itu Samuel bicara untuk dia, dan itu perkataan Tuhan, saya tidak suka dengan apa yang kau buat, karena kau tidak melakukan perintah Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, Saul dia balas ya. Dia katakan, apa yang saya lakukan? Ini bukan untuk saya. Benar, saya bawa pulang lembu, sapi yang gemuk, harta yang bagus, yang mulia, saya bawa pulang. Tapi hari ini saya persembahkan ke rumah Tuhan. Bukan untuk saya, ini semua saya ambil untuk Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bilang apa untuk dia? Melalui Samuel, Tuhan berkata, saya tidak suka dengan apa yang kau lakukan, karena engkau tidak taat kepada saya. Dan hari ini saya menolak engkau menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu, cerita ini jelas sekali. Kadang-kadang kita bawa persembahan yang terbaik, lebih dari orang punya, lebih hebat, lebih besar, lebih berharga. Tapi saudara, apakah waktu kita bawa persembahan itu kepada Tuhan, hidup kita benar seperti hati kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Ataukah kita tidak peduli dengan kehidupan kita? Yang penting saya bawa persembahan. Mau dari mana juga uangnya tidak perlu orang tahu. Yang penting saya kasih untuk Tuhan. Yang penting saya datang rajin gereja. Seperti apa hidup saya Senin sampai Sabtu, orang tidak perlu tahu. Yang penting saya setia dengan Tuhan dalam peribadatan. Hari ini Tuhan berkata untuk kita semua sia-sia. Karena Tuhan tidak bisa disogok, Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa melihat kemunafikan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang Tuhan mau bukan engkau melakukan ritual agama, perintah agama, tapi yang Tuhan mau engkau melakukan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu pun engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Kalau engkau ke gereja, itu karena benar engkau tahu bahwa hari Minggu adalah hari perhentian untuk ada dalam rumah Tuhan. Waktu engkau memberikan persembahan persepuluhanmu, bukan engkau memberikan dengan motivasi yang lain, tapi engkau tahu bahwa itu perintah Tuhan, bahwa semua berkat yang engkau terima, 1/10 dari semua itu bukan milikmu, tapi itu milik Tuhan. Waktu engkau kembalikan itu, engkau berikan milik Tuhan, dan waktu engkau ambil sedikit pun engkau sedang mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Waktu engkau memberikan ucapan syukur, engkau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, itu memang tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan, dan bukan engkau melakukan itu karena engkau merasa bahwa engkau orang Kristen dan engkau tidak peduli dengan hidupmu yang lain. Yang penting kau bisa buat itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka, dan jangan sampai Tuhan berkata untuk kita, aku menolak engkau. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh taat kepada firman Tuhan.
Hari ini mungkin orang melihat hidup kita luar biasa, tapi mari evaluasi diri. Seperti apa sesungguhnya hidup saya? Bagaimana cara mengevaluasi diri saudara? Antara saya sudah taat kepada firman Tuhan atau saya hanya melakukan perintah agama selama ini? Saya mau bawa kita untuk melihat buah roh saja. Tidak usah 9 buah roh, sedikit dari buah roh saja. Bagaimana dengan kasihmu? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau punya kasih sebagai anak-anak Tuhan, maka kasih itu bukan hanya ada di mulut. Orang di rumahmu akan tahu bahwa engkau adalah orang yang punya kasih. Apakah kasihmu sudah dinikmati oleh pasangan hidupmu, oleh anak-anakmu, atau hari ini mereka sedang menangis karena kasih di rumah itu kering karena engkau tidak bisa membagikan kasih itu? Bagaimana dengan penguasaan dirimu? Apakah engkau bisa menguasai dirimu? Ataukah hari ini orang mengenal engkau, keluargamu mengenal engkau sebagai orang yang tidak bisa menguasai diri? Orang yang gampang tersulut dengan emosi. Orang yang gampang sekali berespon ketika ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana dengan kebaikanmu, kemurahan hatimu? Apakah itu sudah dilihat oleh orang yang ada di sekitarmu? Engkau rajin beribadah, engkau rajin melakukan ritual agama. Tapi perkara sederhana ini, kebaikan dan kemurahan hatimu, apakah sudah menjadi berkat orang lain? Bapak Ibu, ada banyak orang yang punya uang banyak, punya simpanan deposito yang banyak, harta yang melimpah-limpah. Tapi uang 100.000 saja untuk orang lain, itu dia pikir dengan kalkulator yang luar biasa. Karena dia tidak mau rugi, dia merasa 100.000 itu bisa untuk memperkaya dirinya. Bagaimana dengan sukacitamu? Apakah engkau rajin ke gereja dan sukacita itu dilihat oleh orang yang ada di sekitarmu? Ataukah orang mengenal engkau sebagai orang yang suka bersungut-sungut, suka berbantah-bantah, suka mengomel dalam hidupmu? Saudara, ini buah roh. Buah roh yang harusnya nampak dari hidup kita setiap hari. Dan itu bukti bahwa kita sungguh-sungguh punya iman yang kuat karena kita melakukan perintah Tuhan dan bukan sekedar bertopeng dalam semua ritual agama, perintah agama yang selama ini kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Jemaat Moria yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita boleh menambah iman kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan tambahkan iman kita dan terus berjuang supaya iman kita ditambahkan oleh Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan, lihat hidup kita. Maka kita akan mengerti bahwa hikmat mengajar kita hari ini. Bahwa iman bukan sekedar perkara logika. Iman bukan sekedar sebuah pengetahuan. Tapi iman adalah praktek nyata yang kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan sebuah cerita tentang seorang laki-laki dalam sebuah perjalanan dia menyeberang gurun. Waktu ini ceritanya terjadi di Amerika waktu perintisan sejarah Amerika. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pemuda ini dalam keadaan kehausan dan sekarat. Dan waktu itu dia mencari air karena persediaan air yang dia punya sudah habis. Dan dia menemukan ada satu gubuk, tapi gubuk itu sudah tidak punya penghuni. Dia cari di situ air, tapi dia tidak menemukan air. Nah, waktu dia sedang mencari air, tiba-tiba dia melihat ada satu pompa air. Dia coba buat supaya air keluar, air tidak bisa keluar. Artinya bahwa pompa air itu perlu untuk dipancing supaya airnya bisa keluar. Dia tengok kiri kanan dan dia lihat ada satu wadah. Di wadah itu ada air sedikit. Waktu dia ambil air itu, karena dia haus sekali dan hampir mati, dia berpikir ini air bisa memberikan dia pertahanan untuk hidup. Dia mau minum air itu, tapi begitu dia mau minum air, ada satu kertas yang dia lihat di situ dan dia baca. Isi kertas itu tulisannya begini: air ini bukan untuk diminum. Air ini untuk mancing atau memancing pompa ini supaya mengeluarkan air yang banyak. Di dalam sumur pompa ini itu ada banyak sekali air. Dia tidak akan pernah kering sekalipun musim kering luar biasa terjadi. Silakan tuangkan air ini ke dalam, pancing pompa ini dan air akan keluar. Setelah engkau minum sampai puas,
dan engkau isi semua tempat-tempat penampungan air untuk perjalanan selanjutnya. Jangan lupa penuhkan kembali wadah yang kosong tadi, supaya ketika ada orang yang lewat, orang itu pun juga bisa menikmati air yang sama dengan engkau ketika dia tuangkan air itu ke dalam sumur pompa ini. Bapak Ibu, kira-kira pemuda ini ambil tindakan yang mana? Apakah air yang sedikit itu dia akan minum, atau air yang sedikit itu dia akan tumpahkan ke dalam mesin pompa supaya pompa itu bisa keluar air? Kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita akan keras berpikir, karena ini bicara tentang hidup mati kita. Ini mempertaruhkan nyawa, Bapak Ibu. Dia haus dan hampir mati. Kalau dia minum air itu, dia akan bisa bertahan, tapi tidak lama. Kalau tidak ada yang menolong dia, maka dia pun akan mati. Kalau dia tuangkan air itu ke dalam mesin pompa dan memancing air, dan air itu keluar, dia bisa minum puas, dia bisa isi penampungannya, dia bisa jalan untuk sampai ke tujuan berikutnya dan selamat. Tapi apakah di dalam sumur pompa itu betul ada air? Itu pemikiran, saudara. Apakah ketika dia tuang air ini, maka benar air ini habis dan kemudian sumur itu mengeluarkan air untuk dia? Apakah tulisan ini ditulis oleh orang yang iseng, atau benar-benar ini orang menulis karena bertanggung jawab? Apakah benar sumur pompa ini ada banyak air di sana? Jangan-jangan waktu ditulis ini memang begitu, tapi kan masa sudah berubah, mungkin saja tidak ada air di dalam. Tapi Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Kemudian dia mengambil keputusan yang penting. Air yang sedikit itu dia tuang ke dalam pompa air itu. Dan yang terjadi, pompa air itu mengeluarkan air yang berlimpah-limpah. Dia bisa minum, dia bisa isi tempat-tempat persediaan air dia untuk melanjutkan perjalanan. Dan dia bisa penuhkan wadah yang ada di situ untuk menjadi berkat bagi orang yang lewat selanjutnya. Apa yang kita mau pelajari? Inilah iman. Dalam firman Tuhan ada begitu banyak janji Tuhan yang luar biasa untuk kita. Firman Tuhan mau kita taat untuk semua kebenaran Tuhan dan percaya terhadap semua janji Tuhan. Tapi kadang-kadang persoalannya adalah kita kurang iman. Kita tidak punya iman bahkan untuk mempercayai kebenaran Tuhan. Kita berpikir bahwa firman Tuhan yang kita baca saban hari, kita dengar, benarkah itu bisa terjadi? Karena kita belum lihat apa-apa. Kita sedang bicara tentang sesuatu yang tidak ada hari itu. Tapi hari ini hikmat mengajar kita bahwa iman itu mempercayai firman Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan tidak ada akan kembali dengan sia-sia. Pasti tergenapi. Karena itu marilah percaya kepada Tuhan. Milikilah iman di dalam hidup kita. Bukan iman biasa, tapi iman yang luar biasa, iman yang kuat. Karena iman yang kuat itu akan menolong kita di dalam kehidupan pengiringan akan Tuhan hari ini, besok, dan sampai menuntun kita kepada akhir kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu buat kami hari ini. Firman Tuhan mengajar kami tentang iman dan hikmat. Kami percaya bahwa iman itu yang memberikan kekuatan bagi kami sampai hari ini. Dan iman itu juga akan menuntun kami dalam sebuah kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih karena ada iman pada diri kami. Kami mau berdoa pagi hari ini, tambahkanlah iman kami Tuhan. Kami rindu bahwa iman kami kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menempatkan Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Kami tahu bahwa waktu Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kami, kami akan berjalan di dalam petunjuk Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kami iman yang kuat di dalam hidup kami. Agar iman itu akan membuat kami kokoh sekalipun ada badai yang begitu hebat menimpa kami. Kami tidak akan lenyap, kami akan bertahan di dalam iman kami kepada Tuhan. Dan terakhir kami boleh belajar hari ini tentang iman yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau iman itu kami praktekkan di dalam hidup kami.
Kami bukan hanya pintar untuk melakukan setiap perintah keagamaan, tapi kami melakukan itu karena perintah firman Tuhan bagi kami. Dan kami aplikasikan iman kami melalui praktek kehidupan dengan melakukan setiap bagian firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih untuk firman-Mu, teguhkan firman-Mu, materaikan firman-Mu, menjadi kekuatan baru bagi kami di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian peribadatan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang manis dengan Tuhan dan saudara seiman kami. Bapa di sorga, kami mohon berkat Tuhan pertama untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami mendoakan Ibu Veronica Lestari Bari Kaude. Tuhan memberkati hamba-Mu dan keluarga. Demikian kami berdoa untuk Ibu Wemina Medlama Tabuni, yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia juga pada hari ini. Dalam nama Yesus, kedua hamba-Mu diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan iman, diberkati oleh Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan, diberkati oleh Tuhan dengan takut akan Tuhan. Berkati kami semua sebagai jemaat Tuhan. Mungkin ada yang berulang tahun, Tuhan juga akan berkati kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih saat ini jemaat Tuhan sudah berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Sebelumnya kami mohon berkat Tuhan dinyatakan bagi kami sekalian. Bapak Ibu dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah-Mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunan-Mu akan seperti pasir, dan anak cucu-Mu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, cinta dan sayang dari Yesus Kristus penebus dan kekasih jiwa kita, serta kekuatan, penghiburan dan kuasa dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kembali untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Surga dan bumi, surga dan bumi, pujilah Allah-Mu sumber kurnia. Seluruh bumi puji-Mu, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan menambahkan iman kepada kita. Kita boleh kuat di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.